pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Mungkin belum dimasakkan istrinya ya. Nah, oke. Hari ini perlu kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, dan terima kasih juga kehadirannya di kesempatan kali ini di diseminasi saya, aksi nyata yang saya terapkan di modul 1.4, salah satunya di bagian dari program calon guru penggerak di angkatan 7 ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, di dalam modul ini nantinya kita akan berbagi pengalaman, bukan hanya saya, tapi nanti dari Bapak Ibu semuanya jika ada pengalaman-pengalaman untuk menyempurnakan kegiatan yang nantinya kita bisa terapkan di SMK Negeri Jenawi, itu akan menjadi hal yang luar biasa sekali. Dalam hal ini namanya kebaikan, semakin kita berbagi kebaikan, maka kebaikan itu akan berlipat ganda. Tentunya semua, khususnya untuk SMK Negeri Jenawi, dan kita semuanya pasti demi kebaikan anak-anak kita semuanya di SMK Negeri Jenawi. Nah, baik, di kesempatan pagi hari ini, nah, salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya mungkin tidak asing ya dengan wajah yang ada di depan kita ini. Kira-kira wajahnya siapa ini ya? Nah, apa kira-kira yang kalian Bapak Ibu semuanya lihat kalau melihat sosok Ki Hajar Dewantoro? Apa yang Bapak Ibu semuanya ingat? Bapak pendidikan, konseptor pendidikan, berarti punya anak pendidikan ya? Maha guru ya. Terus apa lagi? Core of the core, ya. Suhunya suhu ya. Nah, Bapak pendidikan Indonesia yang memang perannya sangat luar biasa sekali. Beliau dulu ketika zaman penjajahan memperjuangkan pendidikan, bukan hanya pendidikan orang-orang yang dulunya mampu, tapi juga orang-orang atau anak-anak Indonesia pada umumnya. Sehingga beliau memang benar-benar memiliki pengaruh yang sangat luar biasa sekali. Masih ingat apa sih kata yang Ki Hajar Dewantoro yang kita ingat sampai sekarang? Masih ingat nggak? Kira-kira apa? Engarso Singkulojo, Engmarjo Mangkarso, Tutburi Handayani. Apakah masih ingat semuanya? Engarso Singkulojo itu apa? Menurut contoh, Engmarjo Mangkarso di tengah memberikan semangat dan Tutburi Handayani. Nah, sekarang kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Dari ketiga itu, apakah kita sudah memiliki peran itu ketika kita mengajar di kelas, atau apakah kita sudah menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantoro itu dalam pembelajaran kita sehari-hari? Kira-kira sudah atau belum? Ada yang sudah, mungkin ada yang belum ya. Karena kembali lagi namanya anak itu dengan berbagai karakter ya, namanya ada juga anak pun melihat guru itu dengan sisi yang berbeda juga. Kadang ada yang memiliki guru favorit karena mungkin ngajarnya enak, ada juga yang karena cantik ataupun karena ganteng ataupun mungkin karena sering jam kosong ternyata jadi guru favorit juga. Iya gitu ya. Nah, dari Ki Hajar Dewantoro ini dalam membawa perubahan di pendidikan Indonesia yang dulunya memang benar-benar hanya dapat dinyam ataupun dapat dilakukan oleh orang-orang yang mampu, sampai sekarang pendidikan itu bisa merata ke semua aspek. Bahkan anak yang memang benar-benar tidak mampu pun wajib atau berhak mendapatkan pendidikan. Dengan itu pun masih dibantu dengan pemerintah juga. Hal itu sebenarnya hal yang luar biasa sekali. Coba bayangkan kalau misalnya saat ini pendidikan itu belum bisa dirasakan oleh semua anak. Mungkin Indonesia tidak bisa sampai ke posisi yang saat ini. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk 200 juta lebih, tentunya tanggung jawab pendidikan itu sangat tergantung pada guru-gurunya. Apakah guru-guru itu akan membawa perubahan kepada anak-anaknya, ataupun apakah guru hanya menjalankan tanggung jawabnya mengajar, selesai mengajar pulang, ataupun ada hal lain. Kadang anak-anak itu akan mengingat hal baik yang sebenarnya guru
sampaikan kepada anak, tidak materinya. Saya yakin hampir mayoritas anak-anak ketika kita mengajar matematika 3 ditambah 3 sama dengan 6 itu nggak bakal diingat. Rumus bagaimana krimping itu mungkin tidak bakal diingat. Tapi bagaimana kita memperlakukan anak pasti bakal diingat. Oh ternyata Pak Harjanto dulu pas saya sakit pernah diantarkan ke rumah, itu pasti bakal diingat. Oh iya Mas Rahmat dulu pas ada anak TKR sakit dia membantu dijeti, itu bakal diingat. Ataupun mungkin Pak Angga yang sebagai guru BK yang sering visit ke tempat anak-anak itu bakalan lebih diingat daripada hal-hal yang kita dapatkan atau kita berikan di dalam kelas. Nah sekarang kalau kita bicara tentang budaya positif, menurut Bapak Ibu semuanya, apakah makna dari budaya positif dan kira-kira apa contoh yang telah kita terapkan budaya positif? Masuk kelas tepat waktu, terus mengucapkan salam, izin ketika keluar kelas. Izin ketika keluar kelas. Izinnya sendiri atau berdua Pak? Biasanya berdua. Oh berdua ya. Tapi masuk kamar mandinya? Satu-satu. Oh satu. Terus apa lagi kira-kira budaya positif? Berdoa. Berdoa itu juga budaya positif. Nah, apakah semuanya sudah pernah kita terapkan? Ya, sudah ya. Nah, dari budaya positif itu coba kita lihat. Budaya positif itu sebenarnya kalau kita melihat dari sisi aspek sekolahan, sebenarnya itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berbeda pada peserta didik. Agar apa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Salah satunya tadi, ketika memulai pembelajaran dengan berdoa, terus mengucapkan salam, meminta izin, yang sudah kita terapkan di SMK Negeri Jinawi pun juga seperti itu. Kita memiliki budaya 5S. Itu merupakan salah satu budaya positif yang akan diterapkan di SMK Negeri Jinawi. Namun budaya positif itu ketika tidak menjadi kebiasaan, biasanya nanti juga akan luntur, biasanya akan juga hilang. Kadang suatu budaya itu kalau kita cetuskan hanya 1-2 orang dan tidak diteruskan oleh orang lain, biasanya akan hilang. Mungkin dulunya Pak Indra misalnya, ketika dulu Pak Indra mempunyai budaya setiap pagi menyiram tanaman, mungkin itu hanya dilakukan Pak Indra saja. Tapi ketika guru lain tidak bisa menjalankan itu, budaya itu tidak akan menjadi budaya. Itu tidak akan menjadi kebiasaan. Itu hanya menjadi kebiasaannya Pak Indra saja, bukan hanya kebiasaan yang ada di sekolah. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kita terapkan itu bisa diterapkan oleh orang lain juga? Berarti budaya positif itu perlu untuk kita tularkan juga kepada orang lain. Mungkin ketika kita melakukan suatu kegiatan yang sering bekerja itu saja. Ada juga yang bekerja yang penting berangkat langsung pulang. Itu sebenarnya perlu kita coba dorong bagaimana orang-orang itu sebenarnya juga memang membutuhkan murid, dan kita sebagai guru harus jadi pendamping murid. Kadang murid zaman sekarang kan sukanya yang dekat dengan guru, apalagi anak-anak zaman sekarang itu kan dengan media sosial yang luar biasa, dengan keterbukaan informasi yang luar biasa, bukan murid-murid yang kayak dulu. Mungkin kalau dulu kita ketemu gurunya kita sering menundukkan kepala, tapi rata-rata murid sekarang itu lebih suka kalau gurunya dekat dengan murid. Bukan berarti terus nanti kedekatannya berlebihan ya, tapi pasti kita punya batasan-batasan sendiri bagaimana kita dekat dengan murid. Walaupun dekat nanti terus di muridnya melunjak pada kita, enggak. Kita harus punya wibawa juga bagaimana kita dekat dengan murid itu. Nah, dari budaya positif sendiri, ini saya memiliki sebuah video yang mungkin bisa kita saksikan dulu. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya mungkin ini. Jawabannya gajah Pak Guru. Betul.
selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mukidi, jawabannya dua gajah Pak Guru. Mukidi keluar. Baik, Mukidi sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, mungkin ini. Jawabannya gajah Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mukidi, jawabannya dua gajah Pak Guru. Mukidi keluar. Baik, Mukidi sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Begini, kalau jawabannya salah buat owner, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru semua doang bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah Pak Guru. Mungkin ini pulang. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira jadi jawabannya pasti ya salah. Ya, sekian videonya. Nah, dari video tadi kira-kira apa sih yang salah dan apa yang benar menurut Bapak Ibu semuanya? Kalau dilihat dari sisi, mungkin kita lihat dari sisi Mukidi dulu. Mukidi tadi ada kesalahan atau enggak sebenarnya? Cara menjawabnya salah, ya. Terus apa hal positif yang ada di Mukidi? Berani menjawab. Terus ada lagi ya? Tidak mudah menyerah, ya. Mukidi tidak mudah menyerah. Ada lagi? Banyak akal, ya. Memang kreatif, ya. Kreatif, Mukidi kreatif. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi gurunya, hal yang baik atau kurang baik apa dari guru yang mengajar di kelasnya Mukidi tadi? Gurunya punishmentnya langsung disuruh keluar, ya. Muridnya salah langsung keluar. Terus ada lagi nggak?
sebenarnya monoton ya, terlalu apa ya, pertanyaannya hampir sama semuanya gitu ya. Terus ada lagi nggak? Ya, kurang pendekatan dengan murid. Nah, sekarang kalau kita tarik ke saat ini kondisi pembelajaran yang biasanya kita terapkan, kira-kira masih cocok nggak kalau anak-anak sekarang itu pembelajarannya masih kayak gitu? Nggak cocok ya. Iya, karena sebenarnya ada perubahan paradigma antara zaman dulu sama zaman sekarang. Apalagi perkembangan zaman mungkin 10 tahun lagi akan berbeda lagi dengan saat ini. 5 tahun yang lalu mungkin akan berbeda juga dengan saat ini. Nah, itulah mengapa saat ini ada perubahan paradigma dari filosofi pendidikan itu sendiri. Nah, kita lihat tadi filosofi dari Garisasi Bimantoro. Yang pertama sebenarnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya murid itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu artinya kertas kosong. Murid itu sebenarnya kita tidak bisa melihat bahwa murid itu hanya kertas kosong yang hanya ditulis oleh gurunya. Gurunya bertugas untuk menulis apa yang perlu murid dapatkan atau murid harus bisa ini tergantung gurunya, tidak. Tapi kita harus memandang bahwa sebenarnya semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Setiap anak itu pasti unik, mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Begitupun juga ketika diri kita sendiri pasti kita punya keunikan sendiri. Setiap anak pasti juga punya keunikan sendiri. Apalagi anak-anak zaman sekarang umur SMK ya, SMK itu kan 15 menuju masa remaja juga. Kebanyakan anak-anak itu sebenarnya caper ya kan. Banyak anak yang caper sebenarnya. Mereka butuh perhatian dari kita ataupun dari teman-temannya. Maka kadang cara capernya mereka itu ada yang berlebihan, ada yang tidak. Nah, dari filosofi pendidikan Bimantoro sendiri, bahwasanya sebenarnya budi pekerti itu lebih penting dibandingkan hanya pengetahuannya. Tugas guru kita harus menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Iya, sebenarnya kita tujuannya hidup itu sebenarnya itu ya. Kita pengen selamat dan kita pengennya bahagia. Kalau mungkin kita belum bahagia, berarti kita perlu lebih bahagia lagi ya. Bagaimana kita membahagiakan diri sendiri, terus kita juga membahagiakan anak-anak. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang memang benar-benar dibutuhkan oleh anak. Nah, di sini memang guru diibaratkan petani. Petani itu anak ibaratnya memang tanaman yang perlu kita rawat mulai dari benih hingga sampai nanti dia akan tumbuh menjadi dewasa dan siap untuk kita panen. Ketika kita lihat petani itu apakah semua murid sama semuanya ada biji jagung? Tidak, ya kan? Apakah semua murid itu bisa kita anggap sama semuanya, bahwa satu murid itu ini ada satu sawah terus semuanya harus jadi padi? Tidak. Makanya ada beberapa hal yang sekolah itu kita tidak bisa memaksakan kehendak murid seperti apa yang kita harapkan. Coba kita bayangkan, ketika ada pohon durian yang kita tanam di sawah, apakah itu akan tumbuh dengan baik? Tidak baik, ya kan? Akan lebih baik kalau ditanamin padi, ya kan? Lalu bagaimana? Apakah durian tadi harus kita tanam di tempat lain ataukah bagaimana? Bagaimana kita menangani biji durian tadi supaya dia akan tumbuh lebih baik? Berarti kita harus menempatkan ada habitat yang cocok dengan anak itu. Maka mungkin ketika kita melihat dalam satu kelas ada 36 anak, mungkin dia pintar di olahraga, ada juga mungkin yang pintar di bahasa Inggris, ada yang pintar di kesenian, ada yang pintar di matematika, bahasa Indonesia. Mereka sebenarnya punya keunikan sendiri bagaimana menciptakan atau membentuk dirinya sendiri. Yang lebih penting balik lagi, bagaimana dia budi pekertinya baik, sopan santunnya baik, dan dia memiliki karakter yang kuat. Dia tidak mudah menyerah. Saya dulu pernah memiliki murid di salah satu sekolah saya yang dulu. Di sana memang muridnya itu murid yang istimewa. Memang karena diseleksi dengan seleksi akademik yang ketat. Terus ada satu murid yang dulu diterima hanya karena dia sering juara tenis. Lalu bagaimana ketika dia ditempatkan dengan satu lingkungan yang memang semuanya benar belajar, terus dia punya hobinya tenis, di sekolah dia misalnya hanya tidur, terus nanti kalau pelajaran juga jarang mendengarkan. Apa yang terjadi dengan murid itu kira-kira?
bosan, murid itu tidak akan dapat menerima pembelajaran dengan baik karena lingkungannya nggak sesuai, nggak cocok. Maka pada akhirnya kita harus bisa menuntut itu, entah dengan caranya kita menempatkan murid itu untuk mengembangkan potensinya lebih baik. Bukan berarti terus kalau kita memindahkan murid atau menyuruh murid keluar dari sekolah itu murid itu tidak baik. Tapi sebenarnya murid itu memiliki tempat yang lebih baik supaya dia bisa berkembang. Ternyata betul, ketika dia sudah mendapatkan lingkungan yang lebih baik, saat ini dia memang benar dengan keahliannya dalam tenis tadi, sekarang jadi pelatih tenis. Salah satunya pelatih tenis di bank yang cukup besar di daerah. Terus dia juga memiliki kepribadian yang cukup baik. Dia memiliki motivasi sekarang bekerja dengan baik. Kalau bekerja ternyata dia juga punya motivasi buat kuliah. Ternyata dalam mengembangkan karirnya, entah perkuliahannya itu dapat berkembang dengan maksimal atau enggak. Budaya yang tadi yang masih diingat dari sekolah yang lama itu bukan akademisnya, tapi kerja kerasnya, pantang menyerahnya itu masih berbawa sampai dia bekerja. Nah, selanjutnya kita melihat ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini kita melihat tidak mungkin sama kodrat alam di daerah Jenawi yang pegunungan dengan kodrat alam mungkin di daerah Gunung Kidul yang pantai, pasti punya karakter sendiri. Alam di Jenawi dengan banyaknya pegunungan di sini, daerahnya dingin, terus kebiasaan warga-warganya pasti akan berbeda. Budaya masyarakat yang ada di Jenawi, terus kegiatan-kegiatan masyarakat, banyak yang punya hobi yang berbeda juga dengan daerah lain. Ternyata kodrat itu sebenarnya membantu juga dalam tumbuh anak. Di mana dia tumbuh, lingkungan di mana dia tumbuh itu sebenarnya akan mempengaruhi wataknya. Karena nanti biasanya seseorang itu kalau sudah di atas 17 tahun, watak itu sedikit sekali bisa berubah. Biasanya watak itu akan terbawa sampai dia dewasa. Kemudian kodrat zamannya, kodrat zaman itu kita nggak bisa memungkiri adanya teknologi, perkembangan telekomunikasi. Mungkin dulu pas kita kecil belajar kita masih tulis, terus ketika kita dewasa kita sudah mulai gadget dulu juga masih biasa ya. Bahkan ketika saya SMA dulu ternyata belum banyak yang memiliki HP. Udah mulai memiliki HP pas zaman kuliah. Terus sekarang tuntunannya berbeda lagi. Sekarang sekolah harus dituntut punya HP, harus dituntut punya laptop. Terus dengan berbagai media sosial yang banyak sekali pilihannya, anak-anak sekarang lebih semakin terbuka. Jadi hal-hal yang rahasia, hal yang privat, ternyata sekarang menjadi hal yang terbuka, malah jadi konsumsi umum, ya kan? Kadang kalau kita galau, sengaja kita posting biar dapat perhatian, ya kan? Kalau misalnya kita pengen mengungkapkan sesuatu, kadang kita ungkapkan di media sosial supaya pas sebenarnya kita ternyata komunikasi yang bukan hanya kita harus tatap muka. Ternyata dengan perkembangan zaman, dengan adanya pandemi COVID pun sekarang rapat-rapat sudah bisa dilaksanakan dengan virtual. Apakah itu salah? Enggak salah. Itu sebenarnya malah jadi alternatif pilihan bahwasanya sebenarnya kita itu nggak harus tatap muka, tapi dengan tatap maya pun, asalkan target kita tercapai, asalkan apa yang kita tuju menjadi tujuan itu dapat tercapai dengan baik, itu tidak masalah. Bahkan mungkin saya melakukan program kerja ataupun kegiatan tidak ketemu dengan teman-teman yang ada di sini, mungkin ada yang teman di daerah lain, itu kita bisa merencanakan sebuah kegiatan yang bisa bermanfaat dengan baik. Dan yang terakhir, pada akhirnya filosofi Ki Dewantara itu mengajak kita untuk berpihak pada anak. Kita harus menghamba kepada anak. Menghambanya bagaimana? Menghamba untuk menuntun anak supaya dia menjadi manusia seutuhnya, supaya dia menjadi manusia yang bisa berkembang di masyarakat. Buat apa sih kita capek-capek ngajar buat anak-anak semuanya, tapi setelah kita selesai ngajar, anak-anak itu ya udah kembali ke lingkungannya tanpa ada kesan baik yang kita berikan kepada anak. Pada akhirnya kan mereka ke sekolah hanya membuang waktu kalau kita tidak bisa menciptakan kesan itu. Tapi kalau kita bisa menciptakan kesan baik kepada anak-anak, anak-anak akan
dapat menularkan kesan itu ke lingkungannya. Kita bertemu anak paling berapa jam sih? Paling sehari nggak nyampe 8 jam, itu pun kita pembelajaran 1 minggu 24 jam ya. 24 jam mungkin kalau kita di SMK anak-anak lebih sering proyek mandiri. Kapan kita bisa menularkan praktek baik pada anak? Waktunya kan pasti terbatas. Tapi dengan waktu yang terbatas itu, kalau kita bisa memberikan dengan baik, pasti anak-anak akan mengingatnya. Nah, sekarang perubahan paradigmanya kita lihat, untuk membangun budaya positif di sekolah, sebenarnya sekolah harus menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, berarti bagaimana kalau kita menciptakan lingkungan yang nyaman? Yang nyaman menurut Bapak Ibu itu kayak gimana? Lingkungan sekolah yang nyaman itu gimana kira-kira? Apakah yang banyak taman bermainnya atau apa? Yang luas. Yang luas, ya. Yang luas, terus apalagi? Yang ketika kita di sana tidak merasa tertekan, kita merasa bebas dengan apa yang kita inginkan, tapi juga tidak nyeleneh. Oh iya, tidak nyeleneh tapi nyaman ya. Terus apalagi kira-kira? Bu Yanti apa Bu Yanti? Yang bagaimana? Yang nyaman menurut Bu Yanti? Oh iya, yang nantinya banyak ya. Ya. Oh yang rukun ya. Berarti kalau nggak rukun banyak gibahnya itu kurang nyaman ya. Padahal gibah itu kayaknya sekarang sesuatu yang menarik ya. Bikin nggak bosan. Ternyata malah anak-anak itu ternyata sekarang punya grup yang lucu. Saya kemarin lihat anak itu punya grup. Ternyata ada grup gibah. Ada anak yang punya grup gibah sendiri gitu. Jadi ada grup kelas, ada grup gibah, ada grup tanpa hajanto, itu ada. Ada, kawan saya lihat punya anak-anak. Ternyata dari keunikan itu mereka punya apa ya? Hal yang membosankan di sekolah itu jadi menyenangkan. Jadi mereka selama di sekolah, kalau misalnya bosan, ternyata mereka masuknya ke grup gibah. Oh ini Pak Guru ini, kalau ngajar. Ngajar ternyata kayak gini ya. Masalah Pak Jarianto itu kalau ngajar suaranya kencang, jadi di belakang kedengeran. Oh, Pak Chandra itu kalau ngajar wangi. Mas Rahman itu kalau ngajar pengennya olahraga terus. Jadi itu sebenarnya harus kita ciptakan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Contohnya kalau di Jenawi itu kan sebenarnya koneksi internet kurang stabil ya. Makanya pasti anak-anak akan merasa tidak nyaman ketika di daerah kelasnya sinyalnya kurang, ya nggak Bapak Ibu? Betul ya? Guru juga sama ya? Guru juga sama. Apalagi kalau guru ngajar di kelas pojokan, ternyata pojokan juga nggak ada sinyal, gurunya juga nggak nyaman. Nah, itulah yang menjadi paradigma yang sebenarnya akan berkembang terus dengan perkembangan teknologi dan zaman ini. Hasilnya, disiplin di sini kan dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Pasti kita punya cara sendiri-sendiri nih Bapak Ibu caranya mengontrol murid itu. Apalagi murid-murid di sini beraneka ragam. Dari murid akuntansi yang memang hampir mayoritas perempuan, cara kontrolnya pasti juga berbeda dengan murid-murid yang ada di TKJ ataupun murid-murid yang ada di TKR. Nah, selanjutnya coba kita lihat sebenarnya perubahan paradigma dari teori kontrol selama ini gimana sih? Pasti yang kita bayangkan guru itu sebenarnya ilusi yang kita dapatkan itu guru kan yang mengontrol murid. Iya ya Bapak Ibu. Kita pengennya guru itu yang mengontrol murid. Pokoknya murid itu kan harus kayak gini, harus sesuai dengan pandangan saya. Ilusinya kan selama ini seperti itu. Hampir mayoritas mungkin guru masih berparadigma seperti itu. Terus berikutnya bahwasanya sebenarnya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter mereka. Ya, kita pernah menegur anak, kamu itu harusnya kayak gini, apalagi dengan muncul-muncul gitu ya, kan ya. Kamu itu harus kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini. Mungkin itu masih sering kita lakukan. Terus kita juga pasti pernah berpikiran bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Hampir setiap hari Senin kita ada upacara bendera, ada
kita sampaikan hal-hal yang positif semuanya pasti. Kita tidak pernah atau mungkin jarang memberikan hal-hal yang negatif yang mungkin sebenarnya itu akan menjadi pencegahan kepada anak. Dan bahwasanya yang terakhir, kita pasti juga sering berpikir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa itu dalam mengikuti pembelajaran kita. Mungkin kita memaksa anak, pokoknya kamu tugasnya ini selesai nggak selesai harus selesai, iso biasanya itu ternyanyi sekali di pikiran anak-anak pasti. Kalau di pembelajaran, kalau biasanya seperti itu, mungkin bapak ibu guru juga gitu ya, pernah ya? Mungkin Pak Harjanto ya, Pak Harjanto mungkin sering dapat tugas iso pokoknya iso kan, gitu. Yang sering kayaknya Pak Harjanto sama Bu Yanti. Enggak ya. Kalau biasanya kita dapat tugas kayak gitu kan kayak semacam apa ya? Semacam ancaman, jadi kita merasa tertekan. Pada akhirnya apa? Apa yang dikerjakan anak-anak itu nggak bakal maksimal. Apa yang mereka kerjakan pada akhirnya kan penting rampung kan kayak gitu. Misalnya hari ini harus segera di-download itu ya. Nah, hari ini langsung di-download. Nah, itu repot. Sering. Pokoknya ini selesai harus sampai selesai ya, gitu. Itu akan membuat anak-anak malah menjadi akan tertekan. Padahal sebenarnya kita itu sebenarnya hampir sama. Anak-anak SMK itu sebenarnya kita bentuk untuk mereka siap kerja. Siap kerjanya bagaimana? Harus mandiri. Mandirinya dengan cara apa? Kalau kita memberikan pengarahan, mungkin kita akan memberikan tugas yang memang sekiranya anak itu bisa selesai ataupun punya spare waktu untuk mereka jeda ataupun istirahat. Terukur ya, harus terukur. Kalau nggak terukur, nanti pada akhirnya anak-anak bisa saing garapnya nggak bakal maksimal. Karena sebenarnya kalau kita itu kan sebenarnya perencana dan fasilitator, kita harus bisa mengukur itu semuanya. Kemampuan anak pun sebenarnya kita bisa lihat. Setelah kita mengajar pasti ada anak yang memang di pekerjaan ini dia akan cepat, di pekerjaan lain mungkin dia akan tidak akan bisa cepat. Itu mungkin catatannya ya. Semoga itu tidak ada ya di SMK Negeri Jenawi. Iso pokok iso. Nah, kita lihat ada dua tabel di sini. Ada perubahan paradigma, stimulus dan respon. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaannya kan kayak gitu. Stimulus responnya sebenarnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa memaksa anak itu pandangannya harus sama terus dengan kita. Kita harus memberikan kebebasan, tapi kebebasan yang terukur dan terkontrol. Kita memberikan batasan-batasan. Mereka pasti punya, anak-anak itu punya imajinasi yang luar biasa sekali. Apalagi ide-ide itu kalau dari kita sendiri mungkin akan terbatas, tapi anak-anak biasanya ide itu akan unik sekali. Ya seperti yang disampaikan Pak Angga, ide-ide itu banyak sekali, bahkan banyak yang celeneh juga ya Pak Angga ya. Makanya kita bertugas untuk mengukur atau membatasi ide-ide tadi supaya masih di jalannya. Kalau anaknya menggok ya kita luruskan. Terus yang berikutnya di sini biasanya perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Dan dari kontrolnya sebenarnya semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Apakah anak selalu salah? Enggak sebenarnya. Anak melakukan sesuatu kesalahan itu pasti punya tujuan. Nah mungkin Pak Angga yang menjadi guru BK sering menanyakan juga itu. Pasti kita pernah melihat anak melakukan kesalahan. Pernah nggak kita tanya, sebenarnya kamu melakukan ini kenapa sih? Ada masalah apa? Pernah nggak tanya sampai segitu? Atau mungkin anak-anak di sini memang dengan bervariasi, ada ucapan-ucapan kita yang mungkin kita nggak tahu latar belakang anak itu. Ternyata anak itu tersinggung dengan ucapan kita. Pernah nggak kita mencoba konfirmasi kepada anak itu? Ya pernah ya pasti ya. Ternyata ketika konfirmasi sebenarnya ya memang ada kesalahan, tapi dari kesalahan itu sebenarnya kan dia punya tujuan, atau sebenarnya dia punya tujuan tertentu sampai dia melakukan kesalahan itu. Maka kita perlu berperan supaya kesalahan itu tidak jadi kesalahan yang besar, tapi kesalahan itu kita ajak anak untuk menjadi pembelajaran supaya tidak diulang lagi. Oh ternyata hal seperti itu tidak baik, lebih baik kamu seperti ini. Itu menjadi
opsi-opsi untuk anak-anak. Jadi bukan terus kita ngejudge anak bahwa kamu salah, tapi dari kesalahan itu harus kita arahkan, harusnya seperti ini, kita luruskan. Seperti perempuan itu kan seperti tulang rusuk ya, bukan tulang punggung ya, harus kita luruskan. Ini Mbak Yanti ya. Kalau biasanya kalau perempuan itu, kalau guru Pak Chandra ini guru akuntansi kan banyak ajar perempuan. Kalau pakai perasaan mungkin dia enggak ada ya Pak Chandra ya. Harus diluruskan tapi pelan ya Pak Chandra ya. Nah kalau terlalu kuat nanti malah patah. Maka ya kita harus bagaimana mengajar murid tadi antara perempuan dan laki-laki itu sudah berbeda. Belum tentu nanti perempuan A dan B itu pun juga pasti perlakuannya berbeda. Kalau kita mau menyelami itu sebenarnya nanti banyak sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri, untuk pembelajaran kita. Terus stimulus berikutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrolnya juga hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ketika stimulus responnya di sini saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya, Anda sebenarnya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah, ini mungkin guru BK mungkin sering ya. Biasanya kalau ngajak anak seperti ini, mereka nggak mau, mereka masih sering langgar, pada akhirnya harus dipaksa, ya kan? Agar teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya selama ini mungkin kita belum pernah menciptakan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Selama ini kan hanya apa yang menurut kita baik saja, ya kan? Kita belum pernah menawarkan bagaimana baiknya sih. Misalnya ada pelanggaran seperti ini, apa sih baiknya, solusinya apa? Kita belum pernah menawarkan seperti itu. Maka ke depan harapannya kita coba tawarkan itu. Mungkin anak-anak mereka memiliki hal-hal yang sebenarnya tidak mereka sukai, tapi mereka terpaksa karena tadi melakukan kesalahan. Ketika sudah dibujuk nggak bisa, pada akhirnya dipaksa. Nah, itu berarti kan sebenarnya belum menumbuhkan motivasi dari dirinya sendiri, motivasi internalnya mereka belum tumbuh. Dan stimulus berikutnya, model berpikir itu masih menang sama kalah. Padahal kita harus mencoba menciptakan teori kontrol bahwa model berpikirnya itu ya tenang dan menang. Karena setiap manusia itu pasti sebenarnya sudah menjadi pemenang. Nah, dari sini kita lihat motivasi-motivasi yang ada di sekolah tadi, kita coba lihat dulu. Kita perlu menciptakan disiplin. Nah, disiplin yang ada di sini menurut Bapak Ibu apa ya kira-kira? Disiplin adalah menaati peraturan yang berlaku. Menaati peraturan yang berlaku. Terus ada lagi nggak disiplin menurut Bapak Ibu? Tidak melanggar peraturan yang berlaku. Tidak melanggar peraturan yang berlaku, ya sama. Oh, Pak Rahmat tahu Pak? Tepat waktu. Disiplin itu tepat waktu, ya. Bu Desi apa? Disiplin itu Bu Desi? Disiplin itu menaati peraturan. Menaati peraturan. Dapat jackpot udah 3 kali dijawab. Nah, jadi kita lihat. Sebenarnya kata disiplin ini kan seringkali kita pasti ya tadi menaati peraturan, ya tata tertib, terus kepatuhan pada peraturan. Seringkali juga dihubungkan dengan hukuman, ya kan? Kalau melanggar disiplin pasti ada hukumannya, ya kan? Padahal itu sebenarnya sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya karena apa tadi? Karena kita belum ada komunikasi dengan murid. Kalau murid dihukum, padahal dia kesalahannya apa, dihukumnya apa, kan nggak nyambung, nggak ada. Iya. Tahu-tahu iso pokoknya iso, ternyata dia nggak iso, malah dihukum. Terus di sini diajar dengan Tono, di sini sebenarnya
menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini ya disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Yang berat di sini biasanya kan anak-anak masih minim sekali motivasi internalnya, ya kan? Motivasi dari dirinya itu masih minim sekali. Mereka berangkat sekolah itu sendiri kadang malah jadi paksaan dari orang tuanya. Terus pokoknya sekolah, ya kan? Iso pokoknya sekolah dan gurunya mungkin ya. Padahal mungkin anak itu apa ya? Mereka belum memiliki motivasi internal untuk sekolah. Maka seringkali sebenarnya kita perlu memandang bahwa bagaimana sekolah itu jangan sampai sekolah jadi butuh anak, tapi kita harus berusaha mencoba pendekatan kepada anak itu anak yang butuh sekolah. Kalau sekolah yang butuh anak, pada akhirnya kan kita terlalu sering home visit, ya Mas Angga ya. Itu seakan-akan kan sekolah yang butuh anak. Apakah kalau anak tidak sekolah terus sekolahnya berhenti? Enggak sebenarnya. Hal itu akan menjadi bumerang juga buat sekolahan. Jadi kalau ada siswa keluar karena alasan tertentu tapi kita masih menahan, itu biasanya akan jadi bumerang. Padahal harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Motivasi internal anak itu sebagian tumbuh. Nah, di sini kita lihat teori motivasi manusia itu ada motivasi internal, eksternal, dan motivasi untuk tujuan disiplin positif. Nah, motivasi eksternal dan untuk motivasi internal ini contohnya apa? Contoh motivasi eksternal coba. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sama halnya kalau sekolah tadi. Motivasi eksternalnya kan dari sekolah biasanya. Kalau saya tidak sekolah, apa sih yang saya dapatkan? Kalau saya tidak melakukannya, kalau saya tidak berangkat sekolah, biasanya dihukum, ya kan? Dipanggil orang tuanya. Itu berarti sebenarnya masih motivasi eksternal. Kalau kita lihat motivasi internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Melakukannya apa? Sesuai dengan apa yang sebenarnya dia cita-citakan. Nah, sebenarnya tugas guru juga mendukung cita-cita anak. Kadang cita-cita anak itu kalau misalnya lingkungannya kurang mendukung, misalnya di daerahnya banyak yang kerja pabrik, atau di daerahnya banyak yang merantau ke Jakarta. Pada akhirnya kan orang-orang itu akan merasa bahwa setelah lulus paling juga kerja pabrik kayak gitu. Paling nanti kalau lulus melu Pak Dene ke Jakarta. Paling kalau lulus ya gedene Jenawi, nah kayak gitu kan. Itu sebenarnya kan motivasinya baik juga. Tapi kita sebenarnya bertugas untuk memberikan alternatif motivasi yang lain supaya nanti anak-anak itu setelah lulus mereka memiliki pilihan dalam bekerja ataupun melanjutkan kuliah. Kebanyakan anak-anak di daerah kita, daerah Jenawi, anak-anak sebenarnya pintar, mereka punya motivasi yang bagus, terus orang tuanya juga mampu, tapi kadang malah tertutup juga dengan motivasi dari orang tuanya. Ketika mereka mau kuliah ternyata malah tidak diperbolehkan orang tuanya. Itu juga yang menjadi hal yang kurang baik juga sebenarnya. Maka sebenarnya itu akan berhubungan semuanya. Ada anak yang pintar, pernah lihat dulu ya Pak Angga ya, pintar, dia lulusan terbaik, dia orang tuanya mampu, mau kuliah, tapi ternyata orang tuanya malah nyuruh di rumah aja. Kalau nikah baik ya karena perempuan kayak gitu. Itu sebenarnya perlu ada motivasi yang perlu kita berikan kepada anak supaya menjadi alternatif, bukan hanya anaknya yang termotivasi tapi orang tuanya juga kita dorong untuk ke sana. Nah, pada akhirnya budaya positif itu kan terciptanya dari berbagai hal ini, mulai dari peraturan kelas yang baik, kemudian mereka meyakini hal-hal yang mereka sudah yakini itu, sehingga lingkungan menjadi lingkungan yang positif dan itu menjadi budaya. Budaya itu sebenarnya kebiasaan yang terulang, ya kan? Kalau tidak terulang itu kan bukan budaya. Sehingga budaya positif yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Nah,
keyakinan kelas, mengenai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa sih tidak mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, dari sini kita coba lihat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Keselamatan. Jadi keselamatan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kemarin pandemi? Dari virus seperti hubungannya dengan kesehatan, ya kan? Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Iya, jadi usaha. Ya, tidak berusaha, ya. Nah, sama halnya ya. Mungkin kalau peraturannya anak-anak kalau semuanya membawa helm, parkir gratis. Mungkin anak-anak semuanya bakalan bawa helm ya. Nah, dari keyakinan kelas ini kan, keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang sebenarnya disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini hendaknya nanti kita buat atau kita bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret, sehingga pada keyakinan ini kan menjadi nilai-nilai yang benar-benar tertanam di dalam setiap murid. Keyakinan hendaknya nggak terlalu banyak juga, karena kalau nanti terlalu banyak, pada akhirnya anak-anak melihat itu kembali lagi itu hanya aturan, bukan sebuah keyakinan. Sehingga nanti keyakinan itu juga perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Mungkin keyakinan yang sekarang dengan di semester depan itu akan berbeda. Nah, seperti yang tadi, bedanya peraturan dan keyakinan. Peraturan itu biasanya kan tertulis selalu kembalikan buku pada tanggal tepatnya. Keyakinannya itu hubungannya pasti dengan tanggung jawab. Terus kita kan mengganggu orang lain, berarti itu keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Bentuknya banyak sekali nanti kalau digambarkan. Terus dari setelah 15 menit itu nanti jadi komitmen ya. Terus dilakukan melakukan kekerasan, berarti keyakinannya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Karena pada akhirnya kekerasan itu kan kembali lagi kepada kita ya kan. Kalau ada anak yang berantem itu sebenarnya kan nggak ada yang diuntungkan atau dirugikan, semua pasti rugi semuanya. Terus bergantian atau menunggu giliran itu juga menghormati orang lain. Dan sampai tadi jangan berlari di kelas atau di koridor. Tujuannya apa sebenarnya? Ya untuk keamanan dan keselamatan. Nah, semoga nanti ke depan dalam kita membentuk keyakinan kelas dan budaya positif ini, kita mau mencoba keyakinan kelas yang seperti ini. Jadi bukan hanya aturan-aturan yang sifatnya kan kelihatan negatif ya, tidak boleh kan, tidak boleh itu kan kelihatan negatif. Mungkin nanti ke depan kita coba akan menggunakan kalimat-kalimat yang positif seperti keyakinan kelas ini, sehingga bagaimana anak bertanggung jawab, bagaimana anak menjaga keselamatan diri sendiri itu benar-benar tertanam. Nah, dari sini mungkin nanti kita bisa menerapkan ke kelas-kelas kita. Di sini sudah saya terapkan di beberapa kelas, dan nantinya kita harap kita bisa bekerja sama untuk bisa melakukan kegiatan keyakinan kelas ini ke seluruh kelas, sehingga keyakinan kelas ini benar-benar akan diterapkan di sekolahan. Nah, tahap-tahapnya yang kemarin saya lakukan, di sini saya membimbing siswa dalam membuat keyakinan kelas. Nah, menyusun 3 bentuk: kelas impian, keyakinan kelas, dan konsekuensi yang harus mereka dapatkan ketika mereka melanggar keyakinan ini. Nah, di sini siswa sendiri yang menulis kelas impiannya seperti apa sih yang mereka inginkan, terus keyakinan apa sih yang sebenarnya mereka harapkan, dan konsekuensinya apa. Kemarin salah satunya ada yang bagus, ketika anak-anak tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin, konsekuensinya ngapain? Mereka menyanyikan lagu wajib nasional. Itu menjadi hal yang bagus juga, karena mereka sepakat, dan itu menjadi kesepakatan kelas mereka. Nah, setelah mereka menuliskan dan menempelkan keyakinan kelas, guru bersama siswa merangkum keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan siswa
siswa menyampaikan gagasan tentang keyakinan kelas itu. Jadi kalau ada gagasan lain, kita juga harus siap menerimanya. Memang nanti guru perlu mengarahkan supaya keyakinan kelas ini menjadi hal yang benar-benar disepakati oleh satu kelas. Karena pada akhirnya kita nanti setiap siswa harus menandatangani keyakinan kelas yang disepakati. Dan keyakinan kelas ini jadi buku pedoman yang ada di kelas. Manfaatnya apa kalau setiap siswa sudah menandatangani? Berarti kita memiliki dua sisi yang bertanggung jawab ketika keyakinan kelas itu tidak tercapai. Jadi kalau misalnya Pak Rahmat ternyata melanggar, terus dia tidak mau menjalankan konsekuensinya. Nah, kita tunjukkan ya, ini kamu kemarin sudah tanda tangan pernyataan seperti ini. Teman-teman lainnya pasti akan menuntut itu. Karena pada akhirnya kalau kita pilih misalnya Pak Rahmat ketika melanggar tidak diberikan konsekuensi, ternyata yang siswa lainnya kalau melanggar keyakinan kelasnya dapat konsekuensi, itu kan pasti akan ada kecemburuan di sana, sehingga harus diterapkan secara bersama. Harapannya nanti ke depan bisa seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ketika ada keyakinan kelas atau peraturan kelas yang diatur oleh siswa, ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita coba untuk terapkan ke depannya. Mungkin belum banyak diterapkan, tapi perlu kita coba terapkan. Ada satu video yang mungkin kita bisa lihat dulu. Nah, ini biasanya terjadi di pelajaran matematika ya. Guru matematikanya galak-galak. Anak-anak, perhatikan soal di papan tulis yang ibu panggil, nanti maju untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Siapa dulu ya? Askar, kamu maju ke depan, kerjakan nomor 1. Jawaban kamu salah, Askar. Karena jawabanmu salah, sekarang kamu berdiri di depan sana. Oke, selanjutnya coba kamu tadi kamu mengerjakan soal yang nomor 4. Pak Budi, jawaban kamu juga salah. Sekarang kamu berdiri di sebelahnya Askar. Kemudian yang maju, Ilham, kamu maju ke depan. Kamu kok berdiri di situ, Ham? Kamu kan belum mengerjakan. Kan sudah pasti salah. Iya, ini Bu Krisna sering kayak gitu ya Bu, pas ngajar matematika Bu. Ini sebenarnya kenapa kok salah terus? Tahu nggak kenapa kok 3 anak ini salah terus? Takut. Terus kenapa? Tidak diberikan contoh. Tidak diberikan contoh. Terus apalagi kira-kira? Cara menyampaikan materi dan gurunya ya tidak cocok. Cara yang diberikan guru tidak cocok dengan muridnya. Saya pikir itu 3 hal itu karena cowok semuanya. Kalau cewek pasti selalu benar ya. Makanya tak pikir itu cowok itu selalu salah gitu ya. Coba yang maju tadi ada salah satu yang cewek mungkin bisa benar. Nah, selama ini mungkin yang sering kita lakukan juga seperti itu ya. Ternyata ketika kita menyuruh maju anak, terus kita memberikan
hukuman yang tidak menyenangkan bagi anak akan merasa tertekan. Terus mungkin ketika pembelajarannya tadi atau cara yang diberikan tidak cocok, anak terasa tertekan juga dalam pembelajaran. Nah, itu perlu kita lihat di sini itu bahwa sebenarnya hukuman itu bukan hanya yang sifatnya sebuah hukuman yang memberatkan anak, tapi ternyata tidak, tanpa kita sadari sebenarnya hukuman itu juga bisa saja dalam bentuk penghargaan. Kenapa kok dihukum oleh penghargaan itu dapat berpengaruh? Pernah berpikir nggak ketika kita memberikan penghargaan anak itu malah ternyata berpengaruh negatif kepada anak? Pernah berpikir nggak? Bahwa ternyata ada pengaruh jangka panjang dan pendeknya, ternyata ada penghargaan menghukum, penghargaan ternyata mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif sampai penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan. Pernah berpikir ya hubungannya ketika kita memberikan penghargaan itu ternyata berdampak negatif kepada anak? Iya. Contohnya apa Bu Yanti? Biasanya Bu Yanti? Contohnya ketika kita misalnya memberikan soal kepada peserta didik, kemudian guru biasanya memberikan penghargaan terlebih dahulu. Coba silakan jawab, nanti jika yang benar saya berikan penghargaan apa gitu misalnya. Jadi siswa akan ketergantungan terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, biasanya mereka akan jaga nih istilahnya ya Bu. Biasanya akan jaga nih. Jadi itu biasanya nanti akan muncul gap antara siswa yang pandai dalam akademik dan tidak. Karena apa? Paling lu yang bener ya tarik. Terus yang merasa nggak bisa kan nggak usah jawab lah, paling udah dijawab yang gitu. Itu akan menjadikan gap. Terus mungkin kalau ada yang memberikan pertanyaan, yo yang bisa tak kasih 50.000 ya. Itu kadang nanti motivasinya malah tidak baik, jadi dijagakan. Jadi bukan hanya ya maju dapat 50.000, tapi besok lagi kalau ada pertanyaan, ayo yang bisa jawab. Pak, itu piro Pak? 5.000, kan 5.000. Rasa jawab ber 5.000. Tapi gimana nanti? Penghargaan tinggi, yo saya tahu, maju Pak. Rebutan. Itu malah nanti memang hal-hal negatif itu dapat muncul seperti itu. Ketika ada kegiatan yang hubungannya dengan pembelajaran, terus langsung kita memberikan penghargaan, biasanya hal yang muncul seperti itu. Maka penghargaan itu sebenarnya harus kita berikan secara proporsional dan terukur juga kepada anak. Tidak selamanya penghargaan itu akan membuat anak menjadi termotivasi menjadi lebih baik. Tapi kadang penghargaan itu dapat menciutkan mental anak yang mungkin tidak percaya diri dan akan menjadikan anak yang mungkin terlalu pintar menjadi sombong. Maka kita harus pandai-pandai dalam memberikan penghargaan. Anak ketika kita berikan penghargaan terlalu sering, biasanya mereka akan terbentuk mindsetnya bahwa semua yang mereka lakukan itu harus membutuhkan penghargaan. Kalau tidak didapatkan penghargaan, mereka tidak mau mengerjakan itu, ya kan? Sering ya kita temui seperti itu. Ya, kita sering melihat anak-anak tak garap soal matematika, tak foto dulu bikin status biar tulisnya lihat. Ya, terkejut aku. Itu kan hal yang kurang baik juga. Padahal ternyata yang mengerjakannya dirut sama temennya. Terus nanti bikin tugas ikut sama temennya biar dapat penghargaan. Itu hal yang sebenarnya akan kurang baik bagi anak-anak. Nah, sekarang hubungannya dengan hukuman dan konsekuensi. Coba Bapak Ibu semuanya, dari tindakan guru satu persatu, menurut Bapak Ibu semuanya, dari poin yang pertama, kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Hukuman semuanya ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang terakhir ada konsekuensi, Pak Indra konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ternyata ada 3 konsekuensi dan lainnya hukuman. Nah, yang terakhir tadi kita bisa membedakan sama-sama lari, yang di atas lari karena terlambat ke sekolah, karena dari bawahnya lari karena pelajaran PJOK. Ternyata konsekuensinya bisa berhubungan dengan itu. Karena kenapa kok yang bawah itu menjadi konsekuensi? Karena satu bidangnya. Mungkin nanti kalau Pak Satria misalnya dalam pembelajaran kesenian ada muridnya yang terlambat, berarti hukumannya bisa dihubungkan dengan pembelajarannya. Kalau mungkin Bu Yanti misalnya ada siswa yang terlambat, mungkin anaknya suruh bikin puisi, puisi untuk Bu Yanti, ya kan? Bisa, atau buat pantun. Mas Ahmad, kalau misalnya ada murid yang terlambat, muridnya suruh bikin laptop, bikin video, nah itu juga bisa, masih berhubungan dengan ini. Jadi nanti ke depan konsekuensi dan hukuman ini sebenarnya harus kita gunakan secara bijak. Maka dalam menyusun peraturan sekolah juga ataupun keyakinan sekolah yang akan kita jadikan budaya, itu harus disepakati antara kita sebagai guru maupun kita sebagai pendamping anak-anak, fasilitator, dengan anak-anak yang sudah mengetahui, oh kalau saya seperti ini itu konsekuensinya seperti ini, anak-anak sudah tahu. Nah, ini sebenarnya membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kan sebenarnya sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Sedangkan konsekuensi mereka sadar bahwa sesuatu itu memang benar harus terjadi. Karena mereka sudah tahu dulu, oh kalau saya tidak cukur rambut, berarti konsekuensinya seperti ini. Mereka sudah tahu dulu. Terus membuat anak sakit. Sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu jangka pendek. Jangan sampai kita memberikan sesuatu itu malah anak-anak menjadi trauma, itu malah tidak baik. Nah, terus kalau hukuman itu bentuknya paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Dan terakhir, kalau hukuman itu biasanya anak-anak pasti akan membuat mereka marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sebenarnya mereka harus kita buat merasa bahwa sebenarnya itu harus mereka lakukan karena mereka melakukan pelanggaran, sehingga mereka kehilangan hak yang berbeda dengan temannya. Kemudian dibuat tidak nyaman tapi hanya dalam jangka waktu sementara. Karena kalau hukuman membuat trauma itu pasti tidak baik, akan terbawa lama sekali. Nah, ada satu video lagi yang bisa kita saksikan. Nah, ini bukan sampelnya Pak Anies ya. Pakai masker ini aja. Aku nggak pakai kok. Gratis karena kamu sudah baik sama aku. Makasih, sama-sama. Ya, jatuh bangunnya negara ini sebenarnya Janji ya, kalian juga bakal mobil lagi. Ya kak. ya setelah tadi dapat konsekuensi, terus dapat penghargaan juga ya, apresiasi juga ya, karena mereka sudah mau. Makanya sebenarnya kalau perasaan anak itu sebenarnya kan tergantung bagaimana pembawaan kita. Ternyata ada beberapa kebutuhan anak itu yang sebenarnya itu menjadi kebutuhan yang harus mereka penuhi. Kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya terbagi menjadi 4 ini. Kebutuhan untuk cinta kasih atau diterima, semuanya pasti mau ya untuk disayang ya. Gak ada ya orang yang gak mau disayang ya, pasti semuanya butuh. Terus pasti
pasti mereka setiap orang butuh penguasaan, entah itu terhadap diri sendiri ataupun untuk merasa tenang. Kemudian kesenangan, pasti semua orang, nggak ada yang pengen sedih, nggak ada ya, pasti semuanya senang, nggak ada yang mungkin lagi butuh hiburan ternyata hiburannya menangis karena sedih, kan nggak ada. Sama kebebasan, ini kebutuhan dasar manusia, karena pada dasarnya setiap manusia ini pasti membutuhkan keempat hal ini. Kalau dihilangkan salah satu, mungkin setiap orang pasti nggak ada yang mau juga. Ada contoh kasus di sini. Di sini Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak datang dan mengeluh, aku seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada yang sering minta bekalnya dulu pas sekolah, minta bekal teman dengan paksa. Oh, Agus ya. Terus jika anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, ini apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, mungkin Pak Chandra yang punya pengalaman pribadi, katanya sering diminta ya, karena aku secara bekal dia minta ke teman-temannya, nggak malas berbekal. malas berbekal. Terus kira-kira kalau Ibu Ani apa yang dilakukan? Kalau Anda jadi Ibu Ani, ibu-ibu ini aja, Bu Krisna, kalau Anda jadi Ibu Ani gimana yang akan Ibu lakukan? Seadanya, tidak perlu seperti yang lain, seadanya yang ada di rumah. Ya, seadanya yang di rumah dibawa ya, rice cookernya yang dibawa sekarang ini. Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya, coba kita kan tidak tahu, kita tadi belum menanyakan apa sih sebenarnya alasannya Agus, ya kan? Agus ini kan belum kita tanyakan. Nah, coba kalau kita sudah tanyakan, ketika jawaban Agus itu karena dia lapar, berarti orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu kan sebenarnya kebutuhan untuk bertahan hidup, ya kan? Terus apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, Agus ini berarti kan dia tipenya butuh perhatian ya. Nah, berarti dia mungkin kurang kasih sayang, caper ya, banyak kan anak-anak sekarang. Terus kalau dengan cara seperti itu Agus merasa dia hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini salah satu kebutuhan dasarnya tadi, penguasaan. Jadi biar dia kelihatan hebat, dia memaki biar hebat. Wah, aku iso gitu. Terus apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal itu saja, mie goreng terus gitu mungkin ya. Hari ini mie goreng, besok mie soto, besoknya mie rendang. Mungkin dia bosan, maka kebutuhannya sebenarnya karena dia kebutuhan kebebasan. Apabila jawaban Agus karena iseng, nah berarti itu tadi balik lagi karena kesenangannya. Agus hobinya kayak gitu. Agus itu memang sering membuat iseng sama teman-temannya, ya kan? Mungkin Agus menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan ketika nanti menangani anak-anak. Nah, di sini ada posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Hendaknya nanti kita kalau dalam posisi ini coba ke posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini ada langkah-langkahnya bagaimana guru berbuat, kemudian guru berkata, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, melihat dari sini, mulai dari guru berbuat sendiri, biasanya kalau menghukum itu kan biasanya sifatnya menyakiti, menyindir, ya kan? Karena kalau kita di kelas itu kan kadang kita tidak sengaja sebenarnya berkata sesuatu tapi menyindir temannya, itu kan sering sekali. Padahal orang itu sudah tahu bahwa misalnya anaknya suka bolos,
ternyata pura-pura disindir, pura-pura nggak tahu. Jadi kan kayak gitu. Sering sekali kalau sindir menyindir itu. Terus kalau membuat merasa bersalah, ya sering kita lakukan tadi. Kita kadang tidak sengaja menyampaikan bahwa kita kecewa dengan anak itu. Padahal sebenarnya jangan sampai kita mengatakan hal seperti itu kepada anak. Kemudian kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa yang perlu kita tanyakan kepada anak itu harus kita gali dulu. Terus dari posisi kontrol itu ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana segitiga restitusi ini bisa diterapkan? Saya berikan contohnya di sini. Ada ciri-ciri restitusi di sini. Nah, yang pertama, nanti kalau kita menghadapi murid, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri fokus pada karakter bukan tindakan. Segitiga restitusinya seperti ini. Nah, ketika kita melihat ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Saya berikan contohnya yang kemarin sudah saya terangkan. Segitiga restitusi. Nanti mungkin Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan pada murid-muridnya. Tapi kan kita tidak tahu perasaan orang lain itu seperti apa, kondisinya dia seperti apa. Sehingga tadi tidak bisa dimarah seperti sekarang. Ayo coba kita apa sih sebenarnya dia yang kelas yang dulu kita buat di awal belajar. Itu sebenarnya sangat penting. Itu coba bisa menerapkan sehingga baik orang lain kalau dia
kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah regenerasi? Saya menolak keputusan Iya, regenerasi renovasi ya. Nah, kalau kira-kira kamu mengalami kesalahan regenerasi gimana? saya sering dimasalah berikan pada saya mengalami kesalahan. Oke, setelah ini kita coba kita mitigasi meminta maaf adanya ya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Ya, semangat ya, Indra. Terima kasih. Iya, silakan masuk Chelsea. Ya, silakan masuk Chelsea. Nah, coba silakan kamu bercerita gimana sih tadi pengalaman sama Bibi. Jadi saat sekolah saya juga belajar pada saya sama serius. Oh, gitu. Kira-kira kenapa kamu tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor kayak gitu? Pas saya tadi yang baca biasa karena saya sangat emosi kepada Fitri. Nah, kira-kira kamu tahu nggak kalau Chelsea mengeluarkan kata-kata kotor kayak gitu? Setiap hari juga sini harus jadi. Oke, Chelsea, aku tidak ingin mengambil kesalahan, tapi ayo coba kita bersama-sama. Gimana sih supaya nanti masalah Fitri bisa selesai? Nah, masalah juga ada rasa supaya nanti Chelsea bisa melakukan itu bersama dengan Chelsea. Kita sering mengajukan konflik sama Fitri. Kita boleh keras. Kita harus bersikap baik sama Oke, kita punya kayak misalnya ya, yang kata awal itu yang dari nanti karena oke dan orang lain ya sekarang apa kira-kira yang bisa melakukan untuk menyelesaikan masalah Fitri? Oke, sekarang ini dan kedua adalah kembali ya kebiasaan kelas yang sudah kita lakukan. Jangan lupa jangan ulang lagi, jangan sampai kejadian yang sudah telah terjadi terulang lagi kemudian. Oke, jadi ya seperti ya. Oke, sekarang kita akan Fitri ya saling memaafkan. Ayo. Nah, ini Fitri ya. Fitri minta maaf ya sih. Itu tadi contoh nanti segitiga restitusi yang mungkin kita bisa coba terapkan kepada anak-anak kita jika anak-anak kita ada yang melakukan kesalahan. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan? Pak Chandra? Iya Pak, ini kaitannya dengan siswa bermasalah yang kelas. Dan siswa itu kan karakternya masing-masing dengan berbagai yang berbeda. Nah, kita sebagai seorang guru itu pastinya punya beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak. Nah, mungkin Pak Vicky punya solusi nggak sih Pak? Solusi mungkin yang lebih praktis untuk menghadapi permasalahan anak yang ada di rumah dan permasalahan itu dibawa di sekolah. Mungkin kurang semangat ketika belajar atau mungkin permasalahan di rumah yang dibawa di sekolah menyebabkan anak itu jadi minder mudah datang ke sekolah. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Chandra. Itu sangat berkaitan sekali dengan tadi contoh langkah-langkah segitiga restitusi. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat ketika kita melakukan sesuatu hal tadi, anak punya masalah di rumah dan dibawa ke sekolah. Sebenarnya kita kan perlu melakukan
menstabilkan identitas di sini. Bahwasanya setiap anak itu pasti punya masalah yang tidak semuanya bisa diceritakan ke semua orang. Tapi kalau anak sudah kita buat nyaman, anak pasti akan mau bercerita kepada kita. Terus yang berikutnya, perlu juga validasi tindakan yang salah tadi. Ketika hal yang masalah tadi dari rumah terus dibawa ke sekolah dan tindakan itu salah, perlu kita validasi bahwasanya sebenarnya anak pasti punya alasannya tadi. Alasannya karena punya masalah di rumah. Terus masalah itu bisa terlaksana atau bisa dibawa sampai ke sekolah. Pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah memang masalah anak tadi bisa diceritakan, terus masalahnya bisa sedikit ringan? Karena setiap masalah itu kan tidak bisa langsung diselesaikan. Tapi setidaknya kita sebagai guru bisa menjadi teman mereka sehingga masalah itu sedikit lebih ringan. Belum tentu ketika suatu hari pembelajaran pun kan dengan guru yang berbeda-beda. Mungkin dengan berbeda lagi nanti masalahnya ketika guru A dia merasa nyaman, tapi nanti ketemu guru B ingat masalahnya lagi. Nah, berarti kita perlu melakukan penguatan lagi. Bahwasanya kamu berangkat sekolah jangan karena Pak Chandra, tapi karena kamu butuh. Masalahmu yang ada di rumah, terus kamu bawa ke sekolah, kamu akan lebih tenang dengan Pak Chandra, tapi terus tidak tenang dengan Pak Indra. Itu berarti bukan hal yang baik lagi. Itu berarti hal yang salah. Maka kita perlu melakukan perlakuan yang berbeda kepada anak lagi. Perlu kita tanyakan kebutuhan sama kehadirannya lagi. Setelah disepakati, baru anak itu minimal kita bisa meringankan. Mungkin tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara utuh, tapi kita setidaknya bisa memberikan kenyamanan dalam belajar anak-anak ketika mereka di sekolah. Itu Pak Chandra. Oh ya Mbak Yanti silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama yang ditanyakan dengan Pak Chandra tadi, ketika siswa memiliki masalah tersendiri di rumah kemudian dibawa-bawa sekolahan. Nah, ini ada juga misalnya kalau siswa memiliki masalah juga di rumah kemudian temannya sendiri dibawa-bawa, dan kadang ada juga yang gurunya sendiri, kadang juga ketika guru menasehati kadang malah gurunya sendiri yang dimarahi oleh siswanya. Nah, itu solusinya bagaimana? Gurunya dimarahi. Ya, biasanya gurunya dimarahi ya. Iya. Itu pertanyaan sama dengan Pak Chandra, cuma ini levelnya tambah dikit. Ketika kita memberikan masukan kepada anak, ternyata malah dimarahi. Nah, mungkin ada salah satu solusi yang bisa kita terapkan ketika hal itu terjadi. Nah, yang pertama kita minta bantuan rekan guru yang sekiranya dekat dengan anak tersebut. Karena kan namanya anak itu kan punya kedekatan sendiri dengan setiap guru. Mungkin dengan Bu Yantinya dimarahi. Mungkin dia lebih nyaman dengan Bunda Wilis. Kalau nanti ketika dia berbicara dengan Bunda Wilis, dia bisa lebih halus. Atau mungkin dia pasti punya teman dekat yang memang benar-benar jadi bestinya ya. Jadi besti yang benar-benar besti. Siapa tahu dari bestinya itu kita bisa tahu apa sih sebenarnya masalahnya dia, terus biasanya kesenangannya apa dia ketika diajak ngobrol. Karena seringkali kan kalau kita ngajak ngobrol itu kan langsung to the point, ya kan? Langsung misalnya ada anak yang punya masalah, langsung kita tanya masalahmu apa sih? Kan itu langsung to the point. Padahal sebenarnya kita kan perlu menggali dulu, kita dekati dulu, kita ajak ngobrol. Kalau sudah kita ajak ngobrol, atau mungkin lagi ngapain, terus ini gimana kemarin acaranya atau kegiatannya, nah baru mungkin kita tanya yang lebih baik. Terus ketika anak ada masalah juga, kita harus memberikan kepercayaan kepada anak. Ketika anak cerita kepada kita harus membuat anak percaya pada kita bahwa mereka akan menceritakan masalahnya kepada kita, dan kita bisa menjaga rahasia itu dan mampu untuk membantu setidaknya meringankan permasalahan anak. Ketika permasalahan anak kompleks itu biasanya tidak dalam jangka waktu dekat bisa selesai biasanya. Mereka butuh proses.
Bahkan kita tidak tahu anak yang nakal itu di awal-awal mungkin kelas 10 nakal, kelas 11 nakal, itu nakalnya sebenarnya karena taper atau mungkin memang karena masalah pribadi. Setiap anak kan sebenarnya tidak ada yang benar-benar nakal, tapi siapa tahu nanti di kelas 3 ternyata dia malah jadi rajin, terus nanti pas lulus kuliah, lulus sekolah dia malah kuliah ataupun mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari teman-temannya. Karena setiap orang kan pasti punya proses pendewasaan diri masing-masing. Demikian, kalau tidak ada untuk kegiatan hari ini mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semuanya. Oh iya, ini terakhir untuk kegiatan hari ini, khususnya harapan kita semuanya untuk sekolah kita. Kita itu seseorang yang sering bilang semoga aja nanti ya, pasti kalau berdoa pasti sering bilang gitu ya, semoga aja nanti dapat rezeki yang baik, semoga aja nanti nilainya bagus, semoga aja nanti itu yang berubah menjadi tahu aja dulu. Nah, harapannya itu tidak akan terjadi. Terjadinya kenapa? Kalau sampai mengucapkan tahu aja dulu, mungkin berarti ada penyesalan yang sebenarnya belum dipersiapkan sejak dulu. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di SMK Negeri Jenawi pada khususnya. Terima kasih. Salam dari saya. Nanti kalau saya bilang salam guru penggerak, semuanya jawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap? Baik, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Ya, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Hari ini sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Ada yang lagi galau? Ada yang sudah makan? Kita akan melakukan apa ya kira-kira? Mau ngapain ya? Lupa ya? Ya, hari ini kita akan mencoba melakukan kegiatan yang dulunya mungkin kalau pas SD sama SMP juga pernah kalian lakukan ya. Kalau dulu ada namanya kesepakatan kelas atau peraturan kelas ya zaman dulu ya. Pas awal pembelajaran. Pernah kalian ingat dulu apa kira-kira peraturan kelas yang pernah kalian buat? Pas SD atau SMP yang paling kalian ingat? Kalau nggak bikin, oh kalau nggak bikin didenda, terus apa lagi? kalau nggak taruna, Kalau nggak taruna, ganti. Terus apa lagi? SD nya udah ada taruna ya? Kalau pas SMP masih ingat? Dendanya berapa? 5.000. 5.000. Kalau diterapkan di SMK bisa nggak ya kira-kira? Atau kalau gini ya, kalau nggak pakai helm parkir gratis gitu ya? Oh kalau dibalik, kalau pakai helm parkirnya gratis, pasti gue helm kabeh ya. Nah hari ini kita mencoba itu. Saya minta bantuannya ketua kelasnya, ayo ketua kelasnya maju. Ketua kelas sama dibantu sekretaris. Nah sekretaris duduk sini. Terus, nah ketua kelasnya bantu saya membagikan ini. Nah sini. Nah di depan kita di sini kan ada tulisan kelas impian, keyakinan kelas dan konsekuensi kelas di kelas angkasa. Kalian kan anak meteor semua ya? Iya. Namanya kelas angkasa. Nah di sini coba saya pengen tahu. Pokoknya imajinasi kalian, apapun yang kalian bayangkan dalam pikiran kalian,
Coba tuliskan kelas impian kalian itu sebenarnya kayak gimana sih? Kelas yang ini julid atau kelas yang gimana? Kelas yang sedikit gibahnya, banyak makannya gitu. Nah, coba dibandingkan satu-satu, ambil satu-satu. Terus silakan tulis. Saya beri waktu 2 menit. Tulis. Kira-kira apa sih kelas impian kalian? Ya, coba tulis. Nah, sekretarisnya juga tulis. Yang sudah boleh langsung ditempelkan di depan. Gak usah dikasih nama. Kelas impian kalian. Kelas impian kalian pengen mengharapkan sebuah kelas itu di konsep seperti apa? Terserah. Enggak, suasana belajarnya. Kelas itu kan nggak di dalam ruangan. Kelasnya Pak Vicky kan malah sering di luar. Ke Jumbo, ya, seru banget ya. Atau mau ke Jogja mungkin seminggu sekali ya. Atau mungkin pengen belajarnya di lapangan balon terus. Pramuka. Kalau belajarnya di lapangan balon itu pasti Aisyah malah mendirikan tenda di sana. Boleh berhenti tempel? Enggak, apa? Tempel. Bebas. Saling kerjasama. Terus maksudnya saling kerjasama gimana? Saling
membantu saling menguntungkan kompak dulu. Oh iya, oke, terima kasih. Nah, saya pilihkan nanti kalian yang maju ya, yang nulis ini siapa? Ini mana ya tadi? Kelas tanpa ada circle ya. Siapa ini yang nulis? Nah, ayo coba maju jelaskan. Maksudnya kelas yang tanpa ada circle. Berarti kelasnya harus kotak gitu ya? Ya, terus coba jelaskan. Yang penting kalau kelompok-kelompok tetap positif ya. Circle itu kan kadang kalau lingkaran disambungkan dijadikan satu kan juga bisa jadi bola yang besar ya. Nah, oke, satu lagi ya. Nah, ini kelas yang jangkauan makannya dekat. Coba jelaskan apa hubungannya belajar yang efektif dengan jangkauan makan yang dekat. Ke sana. Makanya belajarnya oh iya. Oke ya, tepuk tangan. Oke, sekarang kalau udah ada kepastian, sekarang kita coba buat keyakinan kelas. Apa yang harus kita terapkan? Terus nanti kalau misalnya yang kita terapkan itu dilanggar oleh salah satu dari kita sendiri, konsekuensinya apa? Nah, sekarang kita tulis kesepakatannya dulu ya. Kira-kira kesepakatannya apa? Sekarang bantu lagi April. Silakan tulis kesepakatan apa yang ingin kalian buat di kelas kalian. Wajib ikut taruna. Kelas akuntansi 3 wajib wangi. Jadi nanti ini selain piket kebersihan, setiap pagi nanti dibuat piket kewangian ya Bu ya. Jadi sebelum masuk kelas kalau belum wangi harus keluar dulu. Ya sudah, boleh langsung ditambahkan. Nah, silakan ini sudah boleh langsung ditempel. Oh iya.
kegiatan ketarunaan. Semuanya ya. Udah terakhir. Berarti yang terakhir. Ayo. Boleh bacakan punya orang lain nggak apa-apa. Wajib tertib. Oke, yang kamu harapkan tertibnya yang gimana? Oh, dilarang berbicara, bicara ya? Katanya bicara itu. Terus, kenapa nggak bolehnya gimana? Contohnya, contoh. Oh, gitu, nggak boleh ngomong. Gitu ya. Sensor ya. Besok kalau ada yang ngomong gitu sensor ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada yang sedikit unik juga ini. Wajib menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan. Nah, ini jelaskan yang diri sendirinya. Siapa ini? Oh iya, ayo. Diri sendirinya itu yang kayak gimana? Pasti menjaga kebersihan. Kan kita sebagai wanita itu wajib. Oh iya. Ini dari wangi. Ya. Gak boleh buang sampah di laci. Oh iya. Pengalaman pribadi ya. Terus? Percaya aja. Diri yang lain ada nggak? Apa? Diri yang bersih itu, yang bersih bukannya aja apa hatinya juga. Berarti jalanin ajaran agama ini juga ya kan. Yang masih sering bolong-bolong ke pura, bolong-bolong ke masjid. Ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang kan udah ada ya tadi kesepakatannya. Terus sekarang kita bikin konsekuensinya. Tadi kan ada yang menuliskan wajib juga, terus taruna juga. Sekarang coba kalian tulis konsekuensi apa untuk hal-hal yang sudah disepakati di kelas kalian. Yo, kalau sudah langsung ditulis.
beda dan baru sudah tidak tahu. Oh ya, jelasin dulu supaya apa itu? Kalau tidak taruhan, larinya berapa putaran? 10 cm. Berapa? Kan maksudnya karena itu kan satu kelas masuk, jadi yang tidak masuk ini masih lari Pak. Berarti tidak biar bisa merasakan apa yang dirasakan temannya pas lagi taruhan ini. Oh, berarti nanti kalau yang nggak masuk taruhan, yang nggak masuk itu ditaruhan teman-teman sekelasnya ya? Ya. Ya kan, cocok ya. Jadi materi yang kemarin diberikan itu harus 2 kali lebih daripada yang pas taruhan. So ya oke, terima kasih. Terus dari yang lain sekarang, ini saya ada yang bagus ini, yang tidak tertib menyanyi lagu-lagu nasional depan kelas. Siapa ini? Apa? Ayo. Ayo, contohnya ketiga tertibannya yang gimana? Berarti sana sini kreatif sebenarnya. Imajinasinya itu di atas rata-rata. Ya, kenapa sih? Biar bisa menggambarkan lagu-lagu nasional itu. Nah, coba lagu nasional yang apa? Ayo coba. Nanti kalau teman-temannya nggak tertib, kan bisa belajar lagu nasional sama. Ya coba. Juga apa kan dicobain dulu. Dari kelas impian, keyakinan kelas maupun konsekuensi, sebenarnya saya berharap kalau kelas impian itu setiap kelas itu kan pasti punya ciri khas masing-masing ya. Saya tidak bisa menyamakan kelas kalian dengan kelas akuntansi 2 ataupun kelas akuntansi 1 ataupun kelas lainnya. Pasti kalian punya impian masing-masing, impian satu kelas, impian diri kalian masing-masing yang nggak tahu kita nanti mencapai impian itu entah 1 tahun atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kita nggak tahu. Kita hanya wajib untuk berusaha. Sampai kapanpun impian kita akan tercapai, kalau kita tidak berusaha ya nggak bakalan tercapai. Nah, untuk ini gimana tadi? Untuk kesimpulannya mungkin dari sekretaris nanti bisa membacakan dulu. Mulai dari kelas impian tadi yang sudah dirangkum, terus kesepakatan sama konsekuensinya. Ini silahkan dibacakan 3 poin aja nggak apa-apa. Berdiri. Kelas impian, kesepakatan sama konsekuensi. Oh ini aja. Tahu tak? Ya, oke.
Jinawi. Agak Kelas impian SMK Negeri Jinawi. Bersikap baik dan jujur, saling menghormati, saling mendengarkan, dan gigih melakukan yang terbaik. Keyakinan kelas, datang tepat waktu ke kelas, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, menjaga kelas agar tetap bersih. Konsekuensi kelas, mengganti taruna apabila tidak mengikuti kegiatan taruna, membayar denda jika meninggalkan kegiatan piket, menyanyikan lagu nasional jika tidak tertib seperti datang terlambat ke kelas. ya, tepuk tangan. Nah, nanti untuk keyakinan kelas ini nanti akan menjadi sebuah budaya di SMK Negeri Jinawi. Ini hanya embrionya. Nanti semua siswa wajib menandatangani keyakinan kelas. Ini ada keyakinan kelas, terus nanti ada keyakinan yang lebih besar lagi yaitu sekolah. Mulai dari KPT maupun dari apapun nanti disepakati semuanya oleh siswa. Nah, sekarang silakan untuk kalian menandatangani keyakinan kelas yang ada di sini. Nah, silakan mulai dari satu-satu ya.